Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim debat Fakultas Hukum Universitas Patimura dengan Aulia Ridwan sebagai pembicara pertama dari sisi pro, saya sendiri Cheryl Tupamahu sebagai pembicara kedua dari sisi kontra, dan Intan Salatalohi sebagai pembicara penyimpul. Sekian dan terima kasih. Augusta Perangusta, Hotumese. Dewan Juri yang arif dan bijaksana. AI adalah kecerdasan buatan yang dibuat dan diprogramkan layaknya manusia. Oleh karena itulah, kami percaya AI mampu menggantikan peran manusia dan membuat dunia lebih baik. Perkenalkan, saya selaku pembicara pertama sebagai pihak pro. Dewan Juri yang terhormat, dunia sekarang ini tengah menuju era revolusi industri 5.0, yang mana AI akan menjadi batu pijakan untuk menuju era revolusi industri 5.0. Karena pada era ini akan lebih menitik beratkan pada integritas teknologi canggih, yakni AI. Keberpihakan kami sesungguhnya dilandaskan satu poin argumentasi, yakni AI lebih berinovasi dan dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, dan berkelanjutan. Dan didukung dua faktor utama. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, penyusutan ekonomi dunia akibat COVID-19 membuat sejumlah perusahaan lebih memilih untuk mem-PHK para karyawan dan beralih pada AI. Hal ini juga ditujukan oleh negara-negara berkembang yang memilih untuk menggunakan AI karena akan adanya pengurangan biaya buruh dan biaya fasilitas, peningkatan produktivitas pada perusahaan, dan minimnya terjadi risiko kecelakaan kerja, juga konflik antar pegawai internal perusahaan. Penlandasan faktor yang kedua ialah AI mampu meningkatkan kualitas hidup dari berbagai bidang. Pada bidang ekonomi, e-commerce, teknologi AI akan lebih efisien dibandingkan karyawan customer service. AI dapat melakukan pengumpulan informasi pelanggan, berkomunikasi dengan para pelanggan, bahkan dalam berbagai bahasa. Kemudian yang kedua, pada bidang kesehatan, AI mampu melakukan operasi pada manusia. Robot Da Vinci dapat melakukan operasi bedah yang rumit dengan presisi yang tinggi dan stabilitas yang lebih baik. Hal ini lebih meminimalisir terjadinya malpraktik. Kemudian yang ketiga, pada bidang otomotif, perusahaan mobil Tesla menggunakan AI dalam mode autopilot, di mana manusia tidak dibutuhkan untuk mengendarai mobil lagi. Dan yang terakhir, pada industri seni yang membutuhkan nilai kreativitas manusia, AI telah mampu menguasainya, mulai daripada penulisan cerita hingga pada pembuatan film. Joe Russo, seorang sutradara film blockbuster dari Marvel Studio, pun mengakui dan mengamini bahwa AI akan mampu memproduksi film secara keseluruhan. Maka berdasarkan hal tersebutlah, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya AI mampu menggantikan peran manusia di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa jika AI menggantikan peran manusia, maka akan menjadi kejatuhan bagi dunia. Saya sebagai pembicara kedua yang akan membawakan argumentasi dari sisi kontra. Dewan Juri yang terpelajar, bagaimana dengan negara-negara miskin dan masih berkembang yang belum mampu untuk memfasilitasi negaranya dengan AI? Perlu kita ingat bahwa AI membutuhkan biaya yang sangat mahal. Salah satu contohnya yaitu robot Valkyrie dari Amerika yang dibanderol dengan harga 30 miliar. Mulai dari pembuatan, biaya operasional, dan perawatan membutuhkan biaya yang besar. Belum lagi potensi kerusakan mesin dan sistem tentunya membutuhkan biaya untuk perbaikan. Dewan Juri yang terhormat, negara juga membutuhkan biaya untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan yang masih terkebelakang. Faktanya, di Indonesia sendiri membutuhkan dana 6.445 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan 129 triliun untuk pendidikan, sehingga akan sangat disayangkan bila keuangan negara terkuras untuk AI. Dewan Juri yang terhormat, perlu saya tegaskan bahwa kami sangat percaya bahwa AI sangat membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya, tapi tidak untuk menggantikan peran manusia. Jika AI menggantikan peran manusia, maka manusia akan kehilangan pekerjaannya dan meningkatkan angka pengangguran. Apabila manusia kehilangan pekerjaannya, maka manusia akan kehilangan pemasukan, sehingga akan semakin meningkatkan angka kemiskinan. Harus kita ingat bahwa angka kemiskinan berjalan lurus dengan tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan manusia untuk mencukupi kebutuhan. Maka, maraknya tindakan-tindakan kriminal ini bisa membuat negara menjadi chaos. Dewan Juri yang terhormat, selain itu, berkaca dari pandemi COVID-19, lockdown yang mengharuskan manusia untuk bekerja dari rumah malah meningkatkan angka kelahiran, apalagi jika manusia menjadi pengangguran karena tidak ada kesibukan lainnya. Hal-hal ini perlu dipertimbangkan karena hanya akan menambah beban negara, terkhususnya bagi negara-negara miskin dan masih berkembang. Dengan beban sebanyak itu, negara hanya akan mengalami kemunduran, bukan kemajuan. Tentunya ini menjadi suatu kerugian besar. Perlu kita ketahui bahwa terdapat profesi-profesi yang tidak dapat dilakukan oleh AI, seperti
seperti contohnya politisi yang harus mampu menganalisa suatu negara untuk kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang manusiawi, desainer yang harus merancang suatu desain yang menarik, kreatif, dan tidak kalah saing, hakim yang harus bijaksana dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan hati nurani untuk menjaga nilai-nilai hak asasi manusia, dan dokter yang dalam praktiknya melakukan tindakan operasi. Jika dilakukan oleh AI yang memiliki potensi gangguan atau kerusakan mesin, maka nyawa yang akan menjadi taruhannya. Dengan demikian, saya yakin dan percaya bahwa AI tidak dapat menggantikan peran manusia. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat, sampailah kita pada penghujung perdebatan kali ini. Saya Intan Salsabila Salatalohi selaku pembicara ketiga akan menyampaikan closing statement dari pandangan pihak pro dan kontra yang membawa poin argumentasi, yaitu yang pertama, AI merupakan batu pijakan untuk menyongsong industri 5.0 yang menitik beratkan pada integritas teknologi canggih yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, dan berkelanjutan. Hal ini dibuktikan oleh pihak pro dengan adanya penyusutan ekonomi dunia akibat COVID-19 yang membuat sejumlah perusahaan memilih untuk mem-PHK karyawan dan beralih pada AI yang mana lebih menunjang negara-negara berkembang dalam pengurangan biaya perusahaan. Kemudian yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, ketidakefektifan penggunaan AI jika diterapkan pada negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan AI sendiri membutuhkan biaya yang sangat mahal, Dewan Juri yang terhormat. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa dibutuhkan sekitar 30 miliar anggaran hanya untuk membuat satu robot penunjang AI yang mana hal tersebut tidak dapat memberikan efektivitas keuntungan terhadap negara-negara berkembang yang masih membutuhkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Sekian dan terima kasih.